Halo, hari ini kita kedatangan Honda Supra ya. Ini rencananya mau ganti dinamo yang aftermarket aja. Ini keluarnya itu kalau starter nggak bisa ya, cuma cedik doang. Ini udah fix, udah saya cek sebelumnya arusnya sampai ke dinamo, cuma dinamonya itu kadang nyambung kadang enggak. Sudah pernah cek berasnya itu masih tebel ya, kemungkinan dia komutatornya juga udah jelek ya. Komutatornya sebelumnya udah kemakan, jadi udah nggak bisa. Jadi si konsumen meminta ganti dinamo aja, dan sudah saya belikan, tinggal kita pasang. Langsung saja kita pasang ya. Untuk ini nanti kita pasang full sama giginya, jadi kita bongkar magnet sebelah kiri biar pakai gigi yang baru ya. Saat di depan cuma gini aja nih, tapi kadang hidup. Ini fix dinamonya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita bongkar dulu bodi kiri sama bodi kanan ya. Oke, yang pertama kita lepaskan pas peran transmisi ya, pakai kunci pas 10. Bentar kan. Kita lepas pasnya ya, kita masukkan lagi biar nggak lupa. Kemudian kita lepas cover rantai. Lepaskan cover rantainya ya. Nah, di sini ada magnet-magnetnya ya. Lepaskan pakai kunci T8. Satu, dua, dan kita lepaskan. Ini ada yang panjang, ada yang pendek ya, diperhatikan biar nggak ketukar. Kita buka covernya. Udah cukup segini aja. Udah, karena kita mau lepas ininya ya, karena kita mau ngelepas gear dinamonya ini ya, kita lepaskan aja yang ini. Jadi cukup segini aja, nggak usah sampai full. Ini pada sepi snap ring ya, kita buka penguncinya ya, kita masukkan sesuai lubang,
lepas. Nah ya, tinggal kita tarik aja. Kemudian yang sisi sebelah sananya kita lepaskan. Sini ada berapa baut? 1 2, ada 2 ya, kita lepaskan. Yang baut utamanya yang nempel ke mesin ini pakai T10. Ini yang satunya ini baut masanya ya, tuh yang sebelah kiri udah, sebelah kanan kita lepas. Ada satu lagi ya, ini masih ada satu baut yang atas, kita lepaskan pakai kunci T10 juga. Ambil, kemudian kita bisa ketuk ya, pelan-pelan pakai kayu setelah bautnya terlepas. Hati-hati, kita tahan pakai obeng yang sini dan kita tarik. Kita terlepas ya. Nah, kita tinggal lepaskan soket-soketnya. Kita lepaskan dulu di power aki ya, karena soketnya ada di dalamnya. Iya, sudah starternya ya. Ini kita lepas soket massa dan soket starter. Kita lepas kabelnya ya. Lepaskan dari unitnya, sudah terlepas ya. Kita samakan dengan yang kita beli. Ini yang lama ya, dan kita buka yang baru, apakah beda. Ini unit punya Supra Revo lama, Supra Fit new ya, plus kabel, udah sama kabel. Sama ya, tinggal kita pasang. Ini nanti dapat
kabelnya dapat masa di sini ya. Kita coba pakai gigi yang baru ya, kita lepaskan. Kemudian kita lepas, kita taruh sini. Coba masukkan ke gear yang ini. Kita lepas, sama atau tidak. Sama ya, ini gearnya kita simpan, snap-nya kita pasang ke yang lama. Ini jangan sampai lepas ya rantainya ya. Oke, kemudian kita masukkan gearnya dari sini. Ini cukup. Dan kemudian kita pasang ya lewat sebelah kanan. Kita pasang, masukkan. Lepaskan obeng ya yang pakai penahan tadi. Akhirnya masuk. Oke, udah nempel ya. Kita tinggal pasang bautnya aja. Kita pasang dulu bautnya. Untuk kabelnya kita belakangan aja. Yang penting nempel dulu. Tahan ya. Kita masukkan pakai jari dulu biar masuk. Kencangkan aja, nanti kita lepas lagi ya karena ada baut mini, kabel minyak ya yang nempel di bodi. Kita biar nempel dulu aja. Untuk gear sama rantainya udah dipasang, pastikan jangan kelipet. Kemudian tinggal snap ringnya ya, kita pasang yang sini. Pasang snap ringnya, kita masukkan pakai obeng snap ring.
kencang. Salah ya banknya. Kita masukkan ke tang snap ringnya. Kita masukkan sambil direnggangkan. Kita renggang, kita cek ya masuk apa enggak di dudukannya, alurnya ini masuk sepertinya. Udah, bisa kencangkan lagi. Untuk kabelnya ternyata yang baru kurang panjang ya, kita pakai kabel yang lama, kita tinggal pasang aja pakai skrupnya yang lama juga. Oke, kabelnya kita sesuaikan ya sama yang sebelumnya. Kita masukin dulu. Ini ada bracket. Oke, udah masuk. Dengan ini kita dapat mana ya? Oke, kemudian masanya ya kita pasang. Yang kita pasang. Nah, yang penting set aja. Dengan soketnya kita pasang. Ini soketnya kita pasang ya. Cek sudah menempel belum? Ini sudah kencang. Cek dulu. Sudah kencang. Snap ring udah dipasang ya. Kemudian kita tutup. Kita pas-paskan ke pinturnya ya. Masuk, kemudian kita pasang bautnya, jangan sampai kebalik ya. Ini yang panjang. Oke. Ini yang panjang di bawah, agak panjang di atas. Ini depan. Ini ternyata betulnya di atas. Udah cukup.
dan kita kencangkan ya. Oke, kunci D8 kita masukin dulu. Pas enggak, masukin setengah dulu ya. Kalau udah masuk baru kita kencangkan ya pakai kunci D. Cukup, kita coba tes dulu ya. Bisa nyala atau enggak. Oke, terpasang ya. Kita coba hidupkan. Ternyata bunyinya ceduk-ceduk ya. Masalah ini bisa terjadi di ini kan sebelumnya saya sudah cek dinamo yang lama rusak ya. Akhirnya nanti saya cek pakai aki baru. Kita pakai cek dinamo yang lama. Ini caranya kita coba ya. Ini dapat masa, kemudian satunya plus. Dinamo yang lama itu saya sudah sebelumnya udah cek ya, emang rusak ya, nggak bisa aktif. Ini lepas saja, dimasak. Ya, dia nggak aktif ya. Tapi kenapa waktu sudah ganti dinamo baru masih belum bisa ya? Kita cek bareng-bareng ya, apanya ya. Yang sudah saya lakukan, kabelnya ini sudah pakai yang baru, tapi tetap ini titik-titik yang ini. Masalahnya itu ini ternyata bendik ini meskipun dia aktif, bunyi biasanya kan waktu bunyi dia normal ya. Saat bunyi itu triggernya aktif, kemudian triggernya aktif ya, menjadikan ada kemagnetan, kemudian komonya itu nyambung ya, menyambungkan terminal yang besar-besar ini yang dari aki kemudian ke dinamo. Tapi masalahnya itu gini, ini kan sudah berumur ya, jadi walaupun dia nyambung, dia resistennya itu besar. Kenapa sih bisa resistennya besar? Ternyata saat kita starter, saat plat penyambungnya itu nyambung ya, menyambungkan dua kabel besar ini, dia itu ada percikan api ya. Kejadian ini kan terus-terusan saat kita starter ya. Percikan api tersebut bisa menyebabkan platnya itu semacam kosong ya. Kalau orang las itu ada semacam spatternya ya, kotoran-kotorannya ya. Nah, kotoran-kotoran itulah yang menyebabkan menjadi resistennya itu lebih besar. Jadi meskipun dia triggernya aktif, platnya bisa menyambungkan, bisa nempel ya antara yang ini dan yang ini, tapi dia arus yang dari aki tidak kuat untuk memutar dinamo. Jadi saat kita kunci kontak on, meskipun ini ada bunyinya,
Nah, kadang bisa kadang enggak ya. Nah, ini bisa. Kita coba lagi. Nah, dia nggak bisa. Nah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nah, dia bisa ya. Jadi kerusakannya itu yang pertama dinamonya jelas fix, udah rusak tadi, udah dicoba langsung pakai aki. Nah, kemudian yang kedua dari switch ininya ya, pendek switchnya ya, pendek switch starter. Ini bisa nyambung bisa enggak, karena dia tadi platnya itu kemungkinan ya yang sering terjadi, karena saya juga pernah bongkar ya bagian ini, ternyata meskipun dia nyambung, platnya itu kotor ya, jadi semacam kebakar gitu, kayak orang las gitu, ada kotoran-kotorannya terus-terusan. Jadi meskipun dia nyambung, arus dari aki nggak kuat sampai ke dinamo. Coba kita ganti ininya dulu, coba kita ganti dinamonya, kita ganti switch magnetnya ini dulu ya, dengan yang baru. Kalau langsung starter, langsung bisa pencet starter normal, berarti yang rusak selain dinamonya juga ininya juga ya. Oke, kita lepaskan dulu ya. Ini soketnya udah lepas, dan ini ada baut ukuran 10. Hati-hati ya, ini ada arus standby plus, jangan sampai kena bodi. Ini satunya udah kendor. Kita lepaskan murnya. Kita ganti dengan yang baru, karena switchnya ngaco ya, tahanannya terlalu besar. Kita kendorkan dulu. Pasang siring semur, kencangkan ya. Nah, mungkin yang satunya masukkan. Nah, kita pasang aja yang satunya ya. Nah, kencangkan. Cukup. Jepit. Kita tutup sealnya, pasang karetnya. Nah, kita
pasang dulu soketnya ya. Kita pasang soket ya. Kita letakkan di tempatnya, letakannya ya, cukup. Dan kita coba hidupkan ya, letakkan di sini. Kita kunci kontakan, dia starter. Nah, langsung kan. Langsung ya. Cukup. Masuk ke kesimpulan ya, ini dinamonya sebelumnya emang udah rusak, saya ganti yang baru tapi tetap nggak bisa. Itu tadi kabelnya coba pakai yang lama, saya kira cuma kabelnya. Saya coba kasih kabel yang baru, ternyata belum bisa. Setelah pemeriksaan lagi, ternyata ininya juga bermasalah ya, pendek starternya. Dia dalamnya bunyi cedik-cedik nyambung, tapi komponnya itu biasanya itu tahanannya terlalu besar, jadi dia nggak menyambungkan antar terminal ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tak on, dia nyala. Nah, starter langsung ya. Oke, gas. Cheers.